Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Berjumpa lagi di channel saya. How are you everybody? Apa kabar semuanya? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Before we begin our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran kita, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi jidni ilma warcukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Okay everybody, this time we still discuss about, do you know how to apply for a job? Application letter. We still discuss application letter. Kita masih membahas surat lamaran pekerjaan. What are the objectives our lesson? Apa saja tujuan pembelajarannya? Nah, sebagian besar tujuan pembelajaran application letter, surat lamaran pekerjaan, sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Now, sekarang we just discuss about membedakan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, and then menangkap makna unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, and the last one, menyusun unsur kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, unsur kebahasaan apa yang akan kita bahas? Unsur kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan berkaitan dengan passive voice. Have you ever heard about this one? Pernah kalian mendengar istilah dari passive voice ini? Oke. Passive voice adalah kalimat pasif. Oke, what are the step our lessons? Apa saja tahapan-tahapan pembelajarannya untuk mempelajari passive voice ini? Nah, the steps of learning, langkah-langkah pembelajarannya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, first, to know what is passive voice. Mengetahui apa itu passive voice. And the second, yang kedua, to know what is the function of passive voice. Mengetahui apa fungsi dari passive voice. And the third, yang ketiga, to know how to build passive voice. Mengetahui bagaimana membangun atau membuat kalimat passive voice. And the last one, number 4, to be able to build passive voice. Mampu membuat kalimat passive voice. Nah, tahapan-tahapan pembelajarannya. Oke, next, berikutnya adalah, nah, to begin the lessons, memulai pembelajaran ini, let's observe the following sentences. Untuk memulai pembelajaran, mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut. There are 7 sentences, ada 7 kalimat pada tampilan ini. Are they passive voice? Aren't they? Apakah kalimat ini termasuk ke dalam kalimat pasif? Do you know? Apakah kalian tahu? Okay, I will give you a little explanation. Saya akan memberikan sedikit penjelasan. Nah, dalam bahasa Indonesia, biasanya kalimat pasif itu kata kerjanya diawali dengan awalan di. Misalkan, kue dimakan saya. Berarti itu kalimat pasif. Tapi kalau saya memakan kue, itu bukan kalimat pasif. Itu adalah kalimat aktif. Nah, coba kita baca dan terjemahkan kalimat per kalimat.
Number one, I'm particularly suited to this position. Saya sangat cocok dengan posisi ini. Nah, kira-kira ini kalimat aktif apa kalimat pasif? Oke, ini menurut saya ini bukan termasuk ke dalam kalimat pasif. Ini masih merupakan kalimat aktif. Nah, coba kalau nomor 2. Number 2. I can also be reached by email. Saya bisa juga dihubungi melalui email. Nah, dihubungi. Nah, berarti ini adalah kalimat pasif. Oke, number 3. The application letter is written by William Smith. Surat lamaran ditulis oleh William Smith. Nah, ditulis. Nah, berarti ini adalah kalimat pasif. Okay, number 4. The programmer position is advertised in the Times Union. Posisi programmer diiklankan di Times Union. Nah, diiklankan, advertised, berarti ini merupakan kalimat passive voice. Number 5, nomor 5. 3 references are enclosed in the application letter. 3 referensi disertakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Enclosed, nah, disertakan. Oke. Ya. Berarti ini juga masuk ke dalam kalimat passive voice, number 5. Kalimat pasif. Number 6. The application letter was sent 3 days ago. Surat lamaran pekerjaan dikirim 3 hari yang lalu. Dikirim 3 hari yang lalu. Nah, berarti ini masih kalimat passive voice. Okay, number 7. Several positions are offered in yesterday's local newspaper. Beberapa posisi ditawarkan di surat kabar lokal kemarin. Nah, berarti number 2, number 3, number 4, number 5, 6, dan 7 ini merupakan kalimat pasif. Nah, oke. Next. Nah, did you notice that in all sentences you found be, am, is, are, was, were. Nah, ada am di sini. Nah, ada is, nah ini. Ada is, ada are, ada was, ada were. Nah, and plus past participle ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, ada suited, ada read, ada written, advertised, enclosed, sent, offered. Nah, ini kata kerja bentuk ketiga. Nah, those sentences are called passive voice. Nah, ini disebut dengan kalimat pasif. Cuma nomor 1 aja, ini kurang pas kalau disebut dengan kalimat passive voice. Oke, karena maknanya ini saya sangat cocok dengan posisi ini. Bukan dicocok gitu, bukan, kurang pas kalimat ini. Ini menurut saya bukan masuk ke dalam kalimat pasif. Oke, let's see the other examples. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini bentuk kalimat aktifnya, ini bentuk kalimat pasif. Oke, kalian perhatikan the italicized verbs. Perhatikan kata kerja yang bercetak miringnya. Oke, she cleans the room every day. Nah, ini kalimat aktifnya. Dia membersihkan ruangan setiap hari. Jadi, the room is cleaned every day.
ruangan dibersihkan setiap hari. Nah, di sini ada kata cleans berubah menjadi is cleaned. Nah, oke ya. Oke, berikutnya ada kalimat he is cleaning the rooms right now. Dia sedang membersihkan ruangan saat ini. Ya, kalimat pasifnya jadi kalimat the rooms are being cleaned right now. Ruangan sedang dibersihkan saat ini. Oke. Kalimat berikutnya contoh yang lain. She cleaned the room yesterday afternoon. Dia membersihkan ruangan sore kemarin. Kalimat bentuk pasifnya, the room was cleaned yesterday afternoon. Ruangan dibersihkan sore kemarin. The cleaning service was cleaning the room at 12 yesterday. Bagian kebersihan sedang membersihkan ruangan pada jam 12 kemarin. Nah, kalimat pasifnya menjadi the rooms were being cleaned. Ruangan sedang dibersihkan. Nah, oke, kalimat berikutnya aktifnya she has cleaned the room. Dia sudah membersihkan ruangan. The room has been cleaned. Ruangan sudah dibersihkan. He has cleaned the rooms. Dia sudah membersihkan ruangan. The rooms have been cleaned. Ruangan sudah dibersihkan. They will clean the rooms. Mereka akan membersihkan ruangan. The rooms will be cleaned. Ruangan akan dibersihkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kata kerjanya, lihat. Membersihkan, dibersihkan. Sedang membersihkan, sedang dibersihkan. Membersihkan, dibersihkan. Sedang membersihkan, sedang dibersihkan. Sudah membersihkan, sudah dibersihkan. Sudah membersihkan, sudah dibersihkan. Akan membersihkan, akan dibersihkan. Okay. Do you understand about passive voice? Paham berkaitan dengan kalimat pasif ini? Kalau masih belum paham, kita akan bahas lebih mendalam kalimat pasif ini. How to form passive sentence. Bagaimana membentuk atau membuat kalimat pasif. Nah, to make it more understand, untuk membuat lebih kalian paham how to form passive sentence, bagaimana membuat kalimat pasif ini, there are steps, ada beberapa langkah yang harus kalian pahami. Okay, first, yang pertama adalah you have to know and understand the tenses used. Harus mengetahui dan memahami tenses yang digunakan. Nah, okay. Dari bentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif, harus memahami tenses apa yang digunakan. Misalkan for this sentence, she cleans the room every day. Nah, tenses ini pada kalimat ini, ya, tensesnya apa? Atau this one, atau kalimat ini, he is cleaning the room right now. She cleaned the room yesterday afternoon. The cleaning service was cleaning the rooms at 12 yesterday. She has cleaned the rooms. They have cleaned the room. They will clean the room. Nah, kalimat-kalimat ini kira-kira menggunakan tenses apa? Oke, kalimat yang pertama, first sentence. Nah, kalimat yang pertama ini menggunakan bentuk tenses simple present tense. Dari mana tahu bahwa ini kalimatnya simple present tense? Ciri yang pertama,
menggunakan kata kerja bentuk pertama, verb one. Dan bahkan diikuti oleh keterangan every day, setiap hari. Karena simple present tense, kalimat yang menunjukkan suatu rutinitas atau kebiasaan sehari-hari. Kalau kalimat yang kedua, tensesnya apa? Kira-kira. Nah, yang kedua ini, bentuk tensesnya adalah present continuous tense. Nah, dari mana? Nah, ini. Kata kerjanya ada to be, followed by, diikuti oleh verb ing. Karena present continuous adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan pada saat ini. Nah, diikuti oleh keterangan ini juga right now. Nah, sekarang pada saat ini. Perbuatan yang sedang. To be plus verb ing. Ini namanya present continuous. Bentuk kalimat yang ketiga, the third sentences. Bentuk kalimat yang ketiga, kira-kira tensesnya apa? Nah, ini simple past tense. Kenapa? Kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Karena simple past tense menunjukkan perbuatan yang dulu dilakukan atau lampau. Mana ciri lampau? Nah, ini keterangannya yesterday afternoon. Nah, kemarin sore. Next sentence. Kalimat berikutnya. Nah, ini past continuous tense. Nah, ini bentuk kalimat past continuous tense. Dari ada to be diikuti kata kerja verb ing. Ini past continuous tense. Perbuatan yang sedang dilakukan di waktu lampau. Sedang tapi di waktu lampau. Berbeda dengan kalau present. Ya, ini pada saat sekarang. Ini ya, ini sedang dilakukannya di waktu lampau. Nah, inilah uniknya bahasa Inggris. Sedangnya itu pada saat sekarang ditunjukkan, bisa juga sedang dilakukan di waktu lampau. Oke, berikutnya. Kalimat berikutnya. She has cleaned the room. Kira-kira tensesnya apa ini? Nah, ini present perfect tense. Ini kalimat perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, ini menunjukkan perbuatan yang sudah atau telah dilakukan. Has cleaned. Cirinya ada has atau have yang maknanya telah diikuti kata kerja bentuk ketiga. Maka ini disebut perfect. Present perfect tense. Yang berikutnya. Nah, kalimat berikutnya masih sama pada kalimat yang di atas ini. They have cleaned the room. Ini masih bentuk kalimat present perfect tense. Karena ada have diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oke, berikutnya yang terakhir, the last one. Bentuk tensesnya adalah present future tense. Ada kata will model diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, ini disebut dengan present future tense. Nah, ketika kalian memahami kalimat ini adalah kalimat present tense, present continuous, simple past tense, and so on, maka akan mempermudah kalian merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Atau kalian tahu bagaimana cara membuat kalimat pasif secara langsung misalkan. Oke, tahapan berikutnya yang harus diketahui adalah, there is the changing subject to object or object to subject. Ternyata ada perubahan subjek ke objek atau objek ke subjek. Nah, oke, dari kalimat aktif kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, ada perubahan posisi. Subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Nah, coba kita perhatikan. Nah, oke, contohnya ini. She. She ini berubah menjadi her di kalimat pasifnya. Berubah menjadi her. Oke, ini subjek menjadi objek. Nah, kenapa ini kurung? Oke, karena ini juga bisa dihilangkan. Bisa hilang. Jadi the room is cleaned every day. Nah, boleh. Nah. Oke.
Berikutnya, menjadi subjek. The room tadinya di objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Nah ini he posisinya menjadi objek di kalimat pasif. Objek di kalimat aktif the rooms berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Kalimat ini she berubah menjadi her. Oke. The room objek berubah tetap menjadi the room, tapi posisinya ada di subjek. The cleaning service subjek berubah menjadi objek. The room objek berubah menjadi the room's subject. She subject by her menjadi objek. The room's object berubah menjadi the room's subject. They subject, them menjadi objek. The room object, the room subject. They subjek pada kalimat aktif, pada kalimat pasifnya they berubah menjadi them pada kalimat pasif. The room object menjadi the room's subject. Nah, jadi ada perubahan subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, tahapan berikutnya yang harus kalian tahu adalah, there is a changing verb used in active voice to be verb 3 atau past participle. Jadi ada perubahan kata kerja yang digunakan pada bentuk aktif atau kalimat aktif menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, misalkan, ini ada clean berubah menjadi cleaned. Nah, kata kerja bentuk pertama cleans ya. Ini cleans berubah menjadi cleaned. Nah, ini cleaning kata kerja verb ing berubah menjadi cleaned di passive voice. Cleaned bentuk kedua kata kerjanya berubah menjadi cleaned kata kerja bentuk ketiga. Cleaning berubah menjadi cleaned. Nah, oke. Cleaned ini bentuk ketiga tetap cleaned bentuk ketiga. Cleaned bentuk ketiga berubah cleaned tetap bentuk ketiga. Karena ini perfect. Karena perfect ini bentuk kalimat perfect, kata kerjanya bentuk aktifnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, maka untuk bentuk pasifnya tidak berubah kata kerjanya. Nah, ya, kata kerja tiga diaktif untuk perfect, maka untuk pasifnya kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya adalah untuk future, bentuk clean, kata kerja bentuk pertama berubah menjadi cleaned, kata kerja bentuk ketiga. Ya, sekali lagi ada perubahan kata kerja yang digunakan ya, dalam active voice, dalam kalimat aktif menjadi kata kerja bentuk ketiga. Di pasif semuanya harus berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, berarti pada poin ini kalian harus memahami, bahkan harus hafal ya, perubahan-perubahan kata kerja ya, dari kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk ing ya. Atau disebut dengan verb 1 disebut present, verb 2 disebut past, verb 3 disebut past participle, verb ing disebut present participle. Harus hafal. Misalkan go bentuk pertamanya, bentuk keduanya when, bentuk ketiganya gone, bentuk ingnya going misalkan. Go, when, gone, going. Nah, itu perubahan kata kerjanya. Oke. Yang keempat, there is the addition of to be in a passive voice. Ada penambahan to be dalam bentuk kalimat pasifnya. Nah, perhatikan di sini. Clean tidak ada to be ya. Nah, maka dalam bentuk pasif ditambah dengan to be. Nah, is. Karena ini simple present, maka to be-nya menggunakan is. Akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Nah, ini to be-nya apa saja dalam bentuk simple present tense,
present continuous to be-nya apa saja, dan so on and so on, dan berikutnya. Is. Nah, di sini memang ada to be, bentuk present continuous, is, tapi ada penambahan, being. Nah, oke, dan perlu perhatikan, kok ini to be-nya are, sedangkan di aktif ini is. Nah, ini kan subjeknya sekarang rooms. Kalau ini subjeknya he. He is. Kalau rooms ini lebih dari satu, ini plural, jamak, maka menggunakan are. Are being. Nah, untuk continuous tambah dengan being. Kayak di sini nggak ada to be cleaned, maka dibentuk pasif ditambah dengan to be was. Untuk bentuk kalimat past tense, salah satu to be-nya adalah was. Oke, berikutnya untuk continuous, di sini memang betul ada to be, tapi bentuk pasifnya ditambah dengan to be being. Nah, oke. Untuk bentuk perfect, di sini ada has, tidak ada to be. Untuk past aktifnya, pasifnya ada been, to be-nya been. Sama juga dengan kalimat yang di bawah, been. Oke, kenapa ini have rooms banyak, ini has room, ya, tunggal. Oke. Yang terakhir, they will clean. Untuk bentuk aktifnya, bentuk pasifnya be. Nah, oke, ya. So, in this explanation, dari penjelasan ini, we can get the conclusion. Kita bisa menarik kesimpulan. Passive voice pattern, jadi bentuk kalimat pasif itu terdiri dari subject, to be, verb 3 by object. Oke. Nah, di sini yang perlu dibahas, nah ini ada perbedaan to be ini. To be ini tergantung kepada tenses tadi. Kalau misalkan tensesnya simple present tense, maka to be-nya apa? Tensesnya past tense, maka to be yang digunakan dalam bentuk pasif itu apa? Oke, kita bahas lebih lanjut. Nah, oke, kalau misalkan tensesnya ini simple present tense, nah maka to be yang digunakan adalah is, am, are. Kalau tensesnya adalah simple past tense, maka to be yang digunakan adalah was, were. Kalau present continuous, ya, maka to be yang digunakan being, is being, am being, are being. Kalau bentuk present perfect tense, maka to be yang digunakan adalah has, have, been. To be-nya adalah been. Nah, jadi has been, have been. Oke, kalau tensesnya present future tense, maka to be yang digunakan adalah be, will be. Atau model-model yang lain. Model itu bukan hanya will. Model kata bantu, kata kerja, salah satunya adalah auxiliary verb, itu model. Bisa can, jadi can be. Shall be. Nah, kalau bentuk future atau ada model, maka to be-nya adalah be. Yang terakhir adalah past continuous tense. Being sama dengan present being. Nih, cuma to be-nya yang berbeda. Was being, were being. Oke. Jadi bentuk kalimat pasif ya, subject, to be, verb 3, by, dan object. Nah, ini. Ya. Cuma to be-nya saja yang berbeda, tergantung sekali lagi tenses yang digunakan. Oke, berikutnya relasi antara to be dengan subject. Simple present tense, misalkan to be am, ini pasangannya ya relasinya dengan I. Ya, harus sudah hafal bahwa am itu dengan I. Kalau are dengan you, we, they. Atau are ini kalau subjeknya plural, jamak. Nah, oke. Kalau is, ya subjeknya she, he, it. Atau kalau subjeknya singular atau third singular person, orang ketiga tunggal. Nah, ini untuk simple present tense kalau bentuknya
simple present tense, maka to be yang digunakan ya is MR sesuai dengan relasinya di sini. Relasi subjeknya. Oke. Relasi subjek untuk simple past tense was ya. Subjeknya I, she, he, it. Atau singular atau third singular person. Orang ketiga tunggal. Tunggal, orang ketiga tunggal. Oke, were relasinya dengan you, we, they. Atau plural, jamak, you, we, they. Berikutnya adalah tenses present continuous tense. Relasi subjeknya I dengan am being, you, we, they dengan are being relasinya, she, he, it dengan is being. Atau ini sama tadi plural, kalau ini singular, third singular person, orang ketiga tunggal. Perfect tense, present perfect tense. Ya, relasi subjeknya she, he, it dengan has, harusnya has been ini ya. Has been. Untuk are, you, we, they dengan have been. Have been. Oke. Ada kekurangan di sini. Has been untuk she, it atau singular third singular person. Kalau have untuk plural jamak. Have been. Berikutnya present future tense. Nah, ini semua subjek ya, menggunakan will be atau modal plus be. Nah, semua subjek kalau bentuk future menggunakan will be. Oke. Are, you, we, they, she, he, it. Tidak ada perbedaan antara singular atau plural, tunggal atau jamak. Semuanya menggunakan will be. Oke, the last one yang terakhir adalah past continuous tense. Nah, I, she, he, it subjeknya, maka relasi dengan was being atau singular, ya, tunggal, third singular person, orang ketiga tunggal. You, we, they subjeknya, maka relasi to be-nya dengan were being atau plural jamak. Nah, oke, jadi yang membedakan sekali lagi bentuk pasif itu adalah to be-nya. Tergantung kepada tenses apa yang digunakan dalam bentuk passive voice-nya. Oke, clear enough? Cukup jelas bagaimana membentuk suatu kalimat passive voice. Oke, next kita lanjutkan. Kalau cukup jelas, oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah, nah, so what is a passive voice? Jadi kalimat pasif itu apa? Oke, passive voice is a type of a clause or sentences in which an action through verb or an object of a sentence is emphasized rather than its subject. Simply, the subject receives the action of the verb. The emphasis of focus is on the action, while the subject is not known or is less important. Jadi, passive voice adalah kalimat pasif jenis klausa atau kalimat di mana tindakan melalui kata kerja atau objek kalimat lebih ditekankan daripada subjeknya. Sederhananya, subjek menerima tindakan dari kata kerja. Penekanan atau fokusnya ada pada tindakan, sedangkan subjeknya tidak diketahui atau kurang penting. Jadi singkatnya kalimat pasif adalah subjek yang dikenai pekerjaan subjeknya. Ya. Oke. Dan berikutnya adalah, nah, so what is the function of the passive voice? Dari penjelasan pengertian tadi, apa yang dimaksud dengan passive voice, maka fungsi dari passive voice adalah
Nah, passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known who or what is the performing the action. Jadi, passive voice ini fungsinya digunakan saat fokus pada tindakan. Fokusnya hanya pada tindakan aja kata kerjanya itu. Nah, verb. Tidak penting atau tidak ketahui menghilangkan siapa atau apa yang melakukan tindakan tersebut. Jadi fungsi dari kalimat pasif ini adalah menghilangkan pelaku yang mengerjakannya. Oke, jadi untuk lebih memahami bahwa fungsi dari kalimat pasif ini menghilangkan subjek atau pelaku, kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini kalimat aktif. She cleans the rooms every day. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, jadi the room is cleaned every day. Nah, ya kan, ini objek menjadi subjek. Oke, di sini pelakunya hilang, si ini hilang. Ini salah satu fungsi dari kalimat pasif yang menghilangkan pelakunya yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakan, yang membersihkan ruangan ini? Atau kita lihat contoh berikutnya. He is cleaning the room right now. Nah, ini bentuk yang lain. The rooms are being cleaned right now. Ya kan? Atau sebetulnya boleh dimunculkan, jadi the room is cleaned by her every day. The room are being cleaned by her right now. Jadi ini fungsi dari kalimat passive voice. Okay? Do you understand what I have explained to you? Apa yang sudah saya jelaskan kepada kalian? Atau ingin lebih mendalam lagi? Mari kita lakukan latihan, do the exercise. Ya. Oke, fill in the blank passive voice using correct to be. Nah, coba isi ya kalimat passive voice ini menggunakan to be yang benar. Jadi masih ingat di awal sudah dijelaskan bahwa pattern rumus dari passive voice subject, to be, verb ketiga, verb 3, by, object. Nah, jadi rumusnya tenses apapun itu sama seperti itu. Yang membedakan adalah to be-nya. Jadi pada latihan ini kalian harus bisa mengidentifikasi tensesnya apa sehingga to be yang digunakan dalam passive voice tersebut adalah to be sesuai dengan tensesnya masing-masing. Oke, baik. Kita mulai latihannya. Nah, oke, number 1. This house bla 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 built for 2 years. Nah, kira-kira ini diisi oleh to be apa? Nah, untuk mengisi to be-nya ini kalian harus bisa mengidentifikasi kira-kira kalimat ini adalah termasuk ke dalam bentuk tenses apa. Caranya ya, identifikasi mana keterangan waktunya. Kalau bisa mengidentifikasi keterangan waktu, dan keterangan waktu ini adalah keterangan waktu tenses apa misalkan. Mana keterangan waktunya? Keterangan waktu pada kalimat ini adalah for 2 years, selama 2 tahun. Nah, for 2 years ini biasanya digunakan dalam bentuk tenses. Nah, present perfect tense. Ya. Jadi kalau present perfect tense, to be-nya apa? To be-nya adalah has been. Oke, jadi jawabannya adalah this house has been built for 2 years. Rumah ini telah dibangun selama 2 tahun. Nah, jadi salah satu keterangan dari sekali lagi present perfect tense adalah for 2 years, selama 2 tahun, atau for bla bla bla, for 3 years, for a year, for a month, selama sebulan, for 3 months, itu. Atau bisa menggunakan in 2003 misalkan, pada tahun 2003 misalkan.
Biasa itu yang sering digunakan. Ada juga yang menggunakan since. Nah, since bla bla bla. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori keterangan waktu present perfect. Oke, berikutnya nomor 2. Number 2. My big brother bla 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 bought a motorcycle tomorrow. Identifikasi kalimat ini, mana keterangan waktunya? Nah, keterangan waktunya adalah tomorrow. Jadi, tomorrow ini masuk ke dalam jenis tenses apa? Jenis tenses, nah, present future tense, merujuk kepada perbuatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Maka to be yang digunakan dalam present future tense adalah will be. Nah, ini will be. Oke. Ya. Berikut number 3. Mr. Ahmad bla 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 called by big boss right now. Nah, pada kalimat ini kita identifikasi mana keterangan waktunya, right now. Right now ini masuk ke dalam keterangan waktu apa tensesnya. Saat ini berarti menunjukkan sedang berlangsung, sedang dilaksanakan pada sekarang. Berarti tensesnya adalah present continuous tense. Maka to be yang digunakan dalam present continuous tense menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada saat sekarang adalah is being. Is being. Is karena subjeknya adalah Mr. Ahmad. Third singular person, orang ketiga tunggal. Atau kalau kita gantikan sama dengan he, maka is to be-nya. Jadi Mr. Ahmad sedang dipanggil oleh bos besar saat ini. Oke, number 4. Some money, bla bla bla, sent to her every month. Oke, kira-kira tensesnya ini apa? Perhatikan keterangan waktunya, mana? Every month. Every month ini menunjukkan perbuatan apa? Setiap bulan. Berarti menunjukkan perbuatan rutinitas kegiatan sehari-hari atau biasa dilakukan. Maka tensesnya ini disebut dengan simple present tense. Nah, simple present tense, to be yang digunakan adalah is. Nah, kenapa is? Nah, oke. Is ini merujuk pada samani. Samani beberapa uang, biarpun kelihatan banyak, seolah-olah plural, jamak. Nah, ini dianggap uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, maka to be-nya adalah is. 1. Some money is sent to her every month. Beberapa uang dikirim kepadanya setiap bulan. Nah, oke, yang terakhir. Number 5. Those cars bla 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 repaired yesterday. Nah, kira-kira tensesnya apa ini? Tensesnya adalah, nah, lihat keterangan waktunya, yesterday. Merujuk apa? Perbuatan bagaimana? Perbuatan yang dilakukan di waktu lampau atau dulu. Maka tenses yang digunakan ini adalah simple past tense. Apa perbuatan yang dilakukan di waktu lampau, simple past tense ini? Maka to be yang digunakan adalah were. Nah, those cars were repaired yesterday. Mobil-mobil tersebut diperbaiki kemarin. Were menunjukkan plural, subjeknya those car, lebih dari satu. Maka to be yang digunakan adalah were. Nah, oke. Jadi ini, ya sekali lagi, passive voice ini tergantung kepada to be yang digunakan, ya, merujuk pada tenses-tenses ini. Oke. Ya, berikutnya kita lanjutkan latihannya. Exercise. The next exercise. Nah, change the active voice into passive voice. Merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Mengingatkan kembali bahwa rumus dari passive voice pattern, dari rumus dari kalimat pasif itu subject, to be, verb 3, by, object. To be-nya ini yang berbeda-beda tergantung kepada tensesnya. Oke, saya buka. Nah, ini. Oke.
To be is MR digunakan untuk bentuk simple present tense. Was were digunakan dalam bentuk simple past tense. Has had been digunakan dalam bentuk present perfect tense. Will be digunakan dalam bentuk present future tense. Is MR being bisa is being, am being, are being digunakan dalam present continuous tense. Sedangkan was, were, plus being past continuous tense. Bisa was being, were being. Oke, ini. Oke, kita latihannya berikut ini. Oke. Nah, ini ada kalimat aktifnya. My sister received a letter yesterday. Jadi ada beberapa hal tahapan untuk membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama, kalian harus mengingatkan kembali. Yang pertama harus mengidentifikasi tensesnya apa. Yang kedua, ada perubahan subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Yang ketiga, ada perubahan kata kerja. Kata kerja berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Verb 3 dalam bentuk kalimat passive voice-nya. Dan yang keempat, itu ada penambahan to be. Nah, to be ini nih. Setelah subjek di passive voice, objeknya menjadi subjek, itu nah ini, sama dengan to be. Oke, kita perhatikan. Nah, langkah yang pertama ya kita identifikasi mana objeknya. Objeknya adalah letter. Nah, tempatkan ternyata letter. Nah, ini menjadi subjeknya, letter. Oke, berikutnya, kira-kira tensesnya apa? Oh, ada kata yesterday, berarti menunjukkan kejadian di waktu lampau. Nah, simple past tense. To be yang digunakan apa? Was apa were? Karena ini singular, maka menggunakan to be was. Mana kata kerjanya di active voice? Received. Received ini kebetulan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk ketiganya apa? Karena ini regular verb, maka kata kerja ketiganya sama dengan kata kerja bentuk keduanya. Received. Berikutnya apa objeknya? Nah, ini by. By siapa? Subjek menjadi objek. By my sister. Terus keterangannya yes, yesterday. Jadi a letter was received by my sister yesterday. Sebuah surat diterima oleh saudara perempuanku kemarin. Coba kalimat yang kedua. The chef is cooking European menu right now. Bagaimana objeknya? Objek itu biasanya setelah kata kerja. Mana kata kerjanya? Cooking. Berarti objeknya ini. European menu. Oke. European menu. Oke. Nah, kira-kira tensesnya apa? Ada kata right now. Merujuk pada present continuous tense. To be-nya apa? Is being, am being, are being. European menu singular. Maka to be-nya adalah is being. Mana kata kerjanya? Cooking. Cooking berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Jadi cook. Nah, jadi European menu is being cooked. Nah, objeknya adalah subjek. Nah, berubah menjadi objek di passive voice-nya. By. Jangan lupa ditambah dengan by. The chef right now. Jadi European menu is being cooked by the chef right now. Jadi menu Eropa sedang dimasak oleh koki saat ini. Ya, berikutnya kalimat yang ketiga. He writes a novel. Mana objeknya? A novel. A novel ini berubah menjadi subjek. Kira-kira tensesnya apa? Oh, nggak ada keterangan waktunya. Oh, ini ada kata kerjanya. Kata kerja bentuk satu, ada S-nya lagi, berarti ini merujuk pada perbuatan yang biasa atau rutinitas dilakukan. Nah, mana merujuk pada simple present tense. Berarti to be-nya mana? Is, am, apa are? Karena a novel singular, maka to be-nya adalah is tunggal. Mana kata kerjanya? Write. Write berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Write, wrote, written. Maka jadi written. Objeknya he berubah menjadi
objek. Ya. Jadi by him. A novel is written by him. Novel ditulis olehnya. Oke, berikutnya. Yang keempat, Donna will read some storybooks for her little daughter. Nah, mana objeknya? Lihat, kata kerjanya mana? Oh, read. Objeknya ini. Sampai mana? Some storybooks. Oke, ini objeknya. Some storybooks menjadi subjek di kalimat pasif voice. Kira-kira tensesnya apa di sini? Oh, ada kata will, berarti menunjukkan present future tense. Maka to be yang digunakan adalah will be. Mana kata kerjanya read? Read kata kerja bentuk ketiganya apa? Read, read. Nah, dibacanya seperti itu, tapi tulisannya sama. Jadi storybook will be read. Nah, mana objeknya? Objeknya subjek diaktif menjadi objek by Donna for her little daughter. Some storybook will be read by Donna for her little daughter. Beberapa buku cerita akan dibaca oleh Donna untuk anak perempuan kecilnya. Oke, kalimat berikutnya adalah I have saved my money in the bank. Nah, mana objeknya di sini? Oke, setelah kata kerja save, pasti ini objeknya my money. Oke, my money. And then kira-kira tensesnya apa ini? Nah, perhatikan ada kata have, ya. Ada kata saved. Kira-kira kata kerja bentuk berapa? Ini kata kerja bentuk ketiga. Kalau ada have, diikuti kata kerja bentuk ketiga ini. Maka ini masuk ke dalam bentuk tenses perfect. Nah, ya, ini karena nggak ada keterangan ya, kita tentukannya dari kata kerjanya. Oke, mana yang perfect? Nah, present perfect tense. Nah, kira-kira to be-nya yang mana? To be-nya adalah has been apa have been? Karena ini money, satu, tunggal, maka has been. Has been saved. Kebetulan sudah kata kerja bentuk ketiga, perfect, maka tetap saved. Oke. Berikutnya, objeknya mana? Ini I berubah menjadi objek. Me. Oke, in the bank. Nah. Oke, ini latihan bagaimana merubah kalimat aktif voice menjadi kalimat passive voice. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Mungkin sekarang lebih paham bagaimana cara membuat kalimat pasif ya, ataupun merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, kalau ingin lebih memahami lagi, kalian bisa berlatih ya. Oke, lakukan latihan, do your exercise ya, karena exercise make you perfect ya. Latihan akan membuat kalian itu lebih sempurna. Nah, ya dalam memahami tentunya sempurnanya. Memahami apa? Memahami materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, do the exercise. Oke, ini change the following active sentence to passive. Now, on the page 54. Okay, maybe enough for these meetings. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.